teman-teman, di sini saya akan membuat video tutorial pembuatan kursus dengan menggunakan Moodle dengan memanfaatkan akun Moodle Cloud gratis. Nah, di sini dengan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas 3 dari mata kuliah perancangan web pembelajaran dengan kode TPN 4310. Oke, kita masuk ke akun Moodle. Untuk membuat kursus, kita perlu mempunyai akun. Karena di sini saya sudah mempunyai akun, jadi kita login ke akun kita. Di sini untuk login ke situs Moodle Cloud, kita klik moodlecloud.com. Kita login. Pilih garis 3 di kanan atas, kita pilih login. Nah, di sini kita masuk ke akun kita. Nah, di sini kita sudah masuk ke situs atau dashboard dari Moodle Cloud kita. Nah, untuk membuat kursus, kita perlu di sini bahasa yang saya gunakan sudah bahasa Indonesia. Jika teman-teman ingin menyeting bahasa, menyesuaikan yang bahasa teman-teman gunakan, bisa pilih atau mengklik gambar orang ini di kanan atas, lalu ada penyetingan bahasa di sini. Nah, jika teman-teman ingin merubah bahasa, bisa dilakukan di tombol tersebut. Kemudian, untuk mengaktifkan mode edit, kita bisa klik yang ada di kanan atas. Ini tidak aktif, tapi ini aktif. Nah, pastikan sudah biru ya, sudah aktif. Lalu kita pilih garis 3 di kiri atas. Kita masuk ke kursus saya. Kita pilih buat kursus. Kita masukkan seni bahasa Indonesia. Lalu kita nama singkatnya SBI. Lalu kita pilih waktunya, menyesuaikan dengan waktu yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan 4 Juni 2025 sampai 18 Juni 2025. Nah, untuk keterangan ini bisa dikosongkan, lalu simpan dan tampilkan. Nah, kelas seni bahasa Indonesia ini sudah bisa digunakan. Untuk memulai, kita bisa membuat bagian baru ini kita bisa gunakan untuk sesi 1, sesi 2, sesi 3. Tapi di sini saya akan membuat pengumuman dahulu tentang perkenalan saya sebagai guru. Kita pilih yang pengumuman. Kita tambahkan topik tentang diri kita. Kita pilih pendahuluan. Lalu kita pilih. Nah, seperti salam jumpa, Usalidik. Perkenalkan, saya Tri Kusumawati, selaku guru pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, ini bisa diposting ke forum. Nah, di sini sudah pengumuman tentang siapa kita. Lalu kita bisa mulai dengan membuat sesi 1. Kita bisa ubah dengan sesi 1 atau pertemuan pertama, boleh ya. Kita enter. Nah, dalam sesi 1 ini kita bisa mengisi dengan kehadiran, terus ada penyampaian materi kita, baik melalui link YouTube ataupun melalui file dalam bentuk dokumen ataupun PDF, diskusi, dan lain-lain, menyesuaikan dengan apa yang ingin kita isi di dalam kelas yang kita buat. Nah, kita bisa klik tanda plus atau tanda tambah, lalu kita pilih aktivitas atau sumber daya.
Kita pilih halaman. Kita bisa isi dengan materi sesi 1. Lalu keterangan bisa kita isi seperti di video ini. Pada sesi 1 ini akan membahas apa itu pidato dan apa saja struktur pidato. Setelah mengikuti kursus ini, peserta didik semua diharapkan dapat mengetahui memahami apa itu pidato dan mengetahui struktur dari pidato. Nah, ternyata jika ingin menambahkan link untuk YouTube ataupun file, kita bisa di kolom kedua setelah keterangan Anda isi. Nah, di sini kita bisa pilih isi, lalu kita pilih yang tautan. Di samping H-P ini ada tautan, lalu kita masukkan linknya tadi seperti video tadi. Kita berikan linknya. Kirim pemberitahuan perubahan konten, lalu simpan dan kembali ke kursus. Nah, di sini sudah ada pengumuman, di sesi 1 sudah ada materi sesi 1. Setelah materi, ini kan untuk interaksi antara siswa dengan materi, setelah itu ada interaksi siswa dengan siswa, jadi antar mahasiswa atau antar peserta didik. Nah, di sini saya akan membuat forum. Kita pilih forum. Untuk namanya kita bisa isi, saya gunakan forum diskusi. Untuk keterangan bisa diisi seperti di video. Nah, seperti ini. Halo siswa-siswi semua, pada sesi pertama ini kita telah mempelajari pengertian pidato dan apa saja struktur dari pidato. Pada kesempatan kali ini, teman-teman dapat mendiskusikan apa itu pidato dan apa saja strukturnya. Nah, keterangannya seperti ini, tapi ini menyesuaikan juga ya, sesuai dengan kebutuhan dari guru ataupun dosen. Tampilkan deskripsi di halaman kursus. Nah, ini untuk setting tersedianya tuh kita bisa menyeting, jadi kapan ini bisa diakses, dari mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di sini saya gunakan tanggal, klik memungkinkan, kita pilih tanggal 4 Juni tahun 2025. Nah, di sini kita klik memungkinkan agar bisa disetting. Saya pilih tanggal 11 Juni 2025. Nah, jangan lupa untuk kolom diisi, simpan dan kembali ke kursus. Nah, pada sesi 1 ini sudah ada materi sesi 1, forum diskusi. Kita juga bisa menambahkan forum untuk kehadiran, bisa di akhir atau di awal sesi. Kita pilih semua, kita pilih kehadiran. Deskripsi kita bisa isi, saya isi seperti ini.
Kita klik kolom agar tampilannya muncul. Nilai ini kita bisa setting nilainya berapa. Di sini saya tetap 100, terus jika ingin disetting bisa disetting, tapi di sini saya lewat hanya menyeting dari nilainya. Kemudian ada kirim pemberitahuan perubahan konten. Di sini klik kolomnya lalu simpan dan kembali ke kursus. Nah, di sini ada materi C1, forum diskusi, lalu ada kehadiran. Di bagian baru ini kita bisa buat sesi 2. Caranya sama seperti di sesi 1 tadi ya. Kita ketik sesi 2 lalu enter. Sesi 2 lalu tambahkan aktivitas yang akan kita buat. Aktivitas sumber daya baru. Pilih semua lalu pilih halaman. Saya samakan seperti sesi 1. Di sini materi sesi 2. Lalu keterangannya bisa seperti yang ada di video. Lalu kita klik tombol. Setelah kita membuat keterangan, kita klik kolom yang ada di bawah keterangan. Lalu di sini pada kolom isi kita bisa menambahkan materi dari link YouTube, ataupun kita ingin rekam suara atau kita ingin membuat video, itu bisa di sini. Dan di sini saya menggunakan link YouTube dengan memilih yang di samping HP ini untuk salin tautan. Kita klik, lalu teks untuk ditampilkan. Ini saya ketik materi sesi 2. Lalu untuk linknya kita ketik linknya atau kita salin, buka di jendela baru lalu buat tautan. Nah, di sini sudah biru, berarti sudah bisa digunakan. Lalu kita simpan dan tampilkan. Jangan lupa klik kolom yang ada di atas simpan dan kembali ke kursus ini. Nah, ini ada materi sesi 1, forum diskusi, kehadiran. Lalu ada materi sesi 2, kita juga bisa menambahkan diskusi sesi 2, lalu kita bisa juga menambahkan kehadiran sesi 2, begitu ya. Caranya sama seperti membuat pada sesi 1 ini. Pada pengumuman atau pendahuluan kita bisa mengisi perkenalan diri kita sebagai dosen ataupun guru. Nah, selain itu, untuk interaksi antara mahasiswa dan tutor, kita bisa menambahkan di pengumuman ini. Kita tambahkan aktivitas atau sumber daya. Lalu kita buat forum. Nah, di sini saya ketik forum tanya jawab. Ini opsional ya, bisa dibuat ataupun tidak. Nah, untuk keterangan seperti yang ada di video. Halo siswa-siswi semua, apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau mengalami kendala pada sesi kedua, silakan menggunakan forum chat ini untuk mengatasi permasalahan kalian. Jadi ini bisa diakses oleh siswa ataupun mahasiswa untuk menanyakan hal yang mereka kurang pahami, begitu. Lalu klik kolomnya, lalu simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini sudah selesai ya. Untuk kelanjutan sesi 2 itu sama saja seperti pembuatan di sesi 1. Kita tinggal menambahkan aktivitasnya. Nah, untuk melihat bagaimana sih tampilan kelas yang kita buat,
yang dilihat oleh siswa, kita bisa mengalihkan peran kita sebagai siswa dengan mengklik gambar orang di kanan atas. Nah, di sini ada setting beralih peran, kita pilih. Nah, kita bisa pilih sebagai murid. Nah, jadi ini dia gambaran kelas yang kita buat tadi. Seperti ini jadinya. Nah, ini adalah tampilan yang bisa siswa lihat dari kelas yang kita buat. Lalu kita setting ke guru lagi. Nah, di sini kita sudah berperan sebagai guru lagi. Mungkin sekian video yang dapat saya buat. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau kurang tepat dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.